Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat dan iradatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Rudiana Salam, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Mantanper. Di sini saya bersama kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai produk, service, and brand creating value for the target customer. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Saputro dengan NPM akhir 119. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azmi dengan NPM 225009126. Oke, perkenalkan, nama saya Bara Bahtiar dengan NPM 225009132. Perkenalkan, nama saya Kurniadis Arifin dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Aris Imanul Alim dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Behaki dengan NPM akhir 136. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pemaparan materi pada presentasi kali ini. Nah, mungkin untuk yang pertama yaitu mengenai definisi produk ya. Jadi produk itu merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dapat diartikan secara singkat sebagai setiap hal yang mampu memenuhi dan juga memuaskan kebutuhan ataupun keinginan manusia, baik yang memiliki wujud, tangible, maupun yang tidak berwujud, intangible. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi produk. Jadi produk ini terdiri dari beberapa kelompok klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya itu ada barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau dikonsumsi pihak lain, seperti contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada produk berdasarkan aspek daya tahannya. Yang pertama yaitu barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Yang kedua yaitu barang tahan lama. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan tujuan konsumsi. Pertama yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan suatu produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Yang kedua yaitu barang industri. Barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Biasanya hasil pemrosesan dari barang industri
untuk diperjualbelikan kembali. Untuk selanjutnya yaitu ada tingkatan produk. Produk dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Ketiga, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Yang keempat, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Dan yang terakhir, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Nah, mungkin untuk presentasi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut materi. Sebetulnya apa itu servis ataupun layanan? Servis atau layanan adalah paradigma perusahaan untuk menciptakan sebuah value yang abadi bagi pelanggannya gitu melalui produk. Dalam arti luas, servis atau layanan itu setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk ditujukan untuk berupa kepuasan kepada pelanggan melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Next. Nah, dimensi kualitas layanan ada beberapa dimensi untuk kualitas dari layanan tersebut. Yang pertama yaitu reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sesuai seperti yang telah dijanjikan serta akurat tanpa kesalahan. Yang kedua ada assurance atau kepercayaan, yaitu pengetahuan dan keramahan dari para pegawai untuk menimbulkan rasa percaya dan yakin pada customer. Yang ketiga, tangibles atau tampilan, yaitu fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan dari personil layanan tersebut. Yang keempat ada empati, jadi yaitu sejauh mana tingkat pemahaman atau empati serta perhatian secara individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para customer-nya. Yang terakhir yaitu ada responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan untuk menolong para pelanggan dan menyediakan suatu layanan dengan segera ataupun tepat waktu. Next. Nah, di sini ada pun karakteristik dari layanan ataupun servis. Yang pertama itu ada intangibilitas, yaitu layanan tidak dapat dilihat atau disentuh karena tidak berbentuk fisik. Nah, yang kedua yaitu inseparabilitas. Layanan biasanya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu variabilitas. Layanan bisa berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan, kapan, dan bagaimana mereka memberikan layanan tersebut. Yang keempat yaitu perishability, yaitu layanan tidak dapat disimpan atau ditimbun untuk digunakan di kemudian hari. Next. Mungkin dicukupkan pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada konsep dasar brand. Sini brand atau merek adalah identitas unik yang membedakan suatu produk, layanan, atau bisnis dari pesaing. Branding tidak hanya sebatas nama atau logo, tetapi juga mencerminkan nilai kepribadian dan janji perusahaan kepada konsumen. Nah, jadi untuk konsep dasar brand nanti ada tujuan dan manfaatnya untuk di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat merek dalam bisnis. Untuk tujuan itu ada 6 tujuan
merek dalam bisnis. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran merek atau yang bisa disebut juga brand awareness. Itu membantu produk lebih dekat dikenal di pasar. Jadi eh, brand awareness adalah seberapa dikenal satu merek di benak konsumen. Semakin sering konsumen melihat atau mendengar tentang suatu merek, semakin besar kemungkinan mereka akan memilihnya ketika ingin membeli produk atau layanan terkait. Merek yang memiliki brand awareness tinggi lebih mudah dikenal dan diingat. Untuk selanjutnya yaitu ada membedakan produk dari pesaing. Jadi tujuan yang kedua yaitu memberikan identitas yang unik. Jadi kan banyak kalau contoh seperti mie, banyak brand-brand yang sama di dunia mie. Jadi harus ada identitas yang unik. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi membuat konsumen kembali membeli produk yang sama. Jadi tujuan dari merek brand itu jadi bisa mengingat konsumen agar bisa membelinya lagi gitu. Terus yang keempat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Itu merek yang kuat percaya lebih baik oleh pelanggan. Yang dimaksud meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas itu yaitu merek yang dikenal luas dan memiliki reputasi baik akan lebih mudah dipercaya oleh konsumen. Nah, kepercayaan ini penting karena mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, seorang lebih cenderung membeli produk dari merek yang sudah dikenal dibandingkan produk yang tanpa mereka merek yang jelas. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan nilai bisnis dan ekuitas merek. Itu produk bermerek lebih mudah dipasarkan dan memiliki harga jual lebih tinggi. Jadi konsumen juga akan mengerti mana yang merek yang bagus dan mana yang merek yang baru keluar gitu. Selanjutnya itu yang keenam meningkatkan efektivitas pemasaran. Merek yang dikenal lebih mudah diterima oleh konsumen dan membutuhkan biaya pemesanan yang lebih efisien. Terus ada juga manfaat dari merek dalam bisnis. Itu ada 4. Yang pertama, memudahkan pemasaran dan promosi. Jadi produk yang sudah dikenal tidak perlu usaha besar dalam memperkenalkan kembali ke pasar. Nah, merek dalam bisnis itu bisa memudahkan pemasaran dan promosi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, merek yang konsisten memberikan kepuasan kepada konsumennya. Jadi ketika konsumen merasa puas dengan suatu merek, mereka cenderung menjadi pelanggan tetap. Kepercayaan ini juga berdampak pada rekomendasi dari mulut ke mulut, di mana pelanggan yang puas akan menyarankan mereka tersebut kepada orang lain. Selanjutnya yaitu menarik target pasar yang lebih luas. Merek yang kuat lebih mudah menjangkau pasar baru. Jadi manfaat dari merek dalam bisnis bisa menjangkau pasar baru yang lebih kuat gitu. Yang keempat, mempermudah ekspansi bisnis. Produk baru lebih mudah diterima jika berasal dari merek yang sudah dikenal. Tuh. Untuk selanjutnya itu ada di slide selanjutnya ada elemen-elemen brand. Nah, di sini ada 9 elemen brand. Yang pertama nama merek, kedua logo dan simbol, ketiga slogan, keempat warna dan tipografi, kelima citra merek, keenam kesadaran merek, ketujuh brand positioning, kedelapan brand loyalty, kesembilan brand communication. Nah, yang pertama apa yang dimaksud dengan nama merek? Nama merek adalah elemen utama dalam branding yang berfungsi sebagai identitas utama suatu produk atau perusahaan.
Nama merek harus mudah diingat, unik, dan mencerminkan nilai serta karakter bisnis. Contohnya seperti dalam mie, banyak kan produk-produk mie seperti Sukses, Indomie, terus eh, terus mandinya dan lain-lain lah. Tapi kebanyakan eh, konsumen bakal mengingat Indomie karena mungkin Indomie sangat kental dengan ciri khasnya mie Indonesia, Indomie gitu kayaknya. Terus ada logo dan simbol. Logo dan simbol adalah representasi visual dari sebuah merek yang membantu konsumen mengenali suatu produk atau bisnis secara instan. Contohnya tuh seperti logo Apple, tergigit dari apel yang melambangkan kreativitas dan inovasi. Gitu. Yang ketiga itu slogan. Slogan itu adalah frasa pendek yang mencerminkan nilai atau janji merek kepada konsumen. Contohnya itu Nike, kayak Nike ya. Itu artinya tuh mendorong semangat dan motivasi. Gitunya. Nomor 4, warna dan tipografi. Memiliki peran besar dalam membangun identitas visual merek. Warna tertentu dapat mempengaruhi emosi dan persepsi konsumen terhadap suatu merek. Jadi seperti Facebook, biru, itu tuh ada artinya, itu kepercayaan, profesionalisme, dan stabilitas. Gitu, seperti itu. Yang kelima, citra merek. Yang kelima itu persepsi yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman, interaksi, dan komunikasi yang diterima. Contoh seperti tadi Apple ya, itunya tuh citra mereknya tuh merek premium yang identik dengan inovasi dan desain eksklusif. Jadi Apple itu kayak dilihatnya tuh kayak wah gitu, premium. Terus ada 6, kesadaran merek. Itu mengukur seberapa banyak konsumen mengenali dan mengingat suatu merek dibandingkan pesaing. Contohnya seperti apa? Google. Ketika seseorang ingin mencari informasi di internet, mereka langsung berpikir Google gitu. Kan padahal banyak ya seperti Google itu ya ada namanya Yahoo apa terus dan lain-lain lah pokoknya. Tapi kita tetap ke Google gitu. Yang ketujuh ada brand positioning. Nah, itu strategi untuk menentukan bagaimana merek ingin dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaingnya. Contohnya seperti di dunia mobil yaitu BMW ya. Itu merek yang sangat premium gitu. Yang diposisikan sebagai mobil mewah dengan performa tinggi gitu. Jadi ketika kita melihat BMW, wah pandangannya tuh merek yang sangat premium gitu, mobil yang sangat bagus, mewah, dan yang diinginkan banyak orang gitu. Yang 8, brand loyalty atau disebut kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek di mana mereka harus membeli produk atau layanan yang sama secara berulang. Seperti fans-fansnya lah bisa disebut fans lah gitu. Pecinta seperti pecinta Apple, pecinta Android atau yang lainnya gitu. Terus brand communication, yaitu cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai media, termasuk iklan, media sosial, layanan langganan, dan promosi. Itu seperti iklan-iklan di Marjan kan sekarang lagi bulan puasa Marjan. Jadi bisa menjadikan iklan itu kampanye yang emosional gitu untuk membangun koneksi dengan pelanggan. Jadi seperti si pelanggan tuh jadi tertarik untuk membeli sebuah brand tersebut gitu. Cukup sekian mungkin dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan kepada value added atau nilai tambah.
ekonomi yang ditambahkan. Nilai tambah ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Penambahan nilai ini penting untuk membuat produk atau jasa terlihat lebih berkualitas dan unggul, sehingga perusahaan bisa meningkatkan harga jualnya. Next. Manfaat dari value added atau nilai tambah diantaranya yaitu perusahaan dapat memasang harga yang lebih tinggi. Seperti kita itu membeli singkong ya, singkong itu kan murah ya, tapi ketika kita dijadikan menjadi keripik, mungkin itu akan menjadikan harga yang lebih tinggi. Produk juga akan terlihat lebih menonjol gitu. Artinya itu kan ialah singkong gitu, pasti kan dipandang sebelah mata seperti singkong mah udah murah. Tapi kan kalau udah jadi keripik gitu, produk itu terlihat menonjol, serta yang ketiga itu efisiensi biaya untuk jangka panjang. Maksudnya lebih efisien aja gitu dari pengelolaannya ya, dari apanya itu, jadi ke si harganya juga jadi worth it untuk dijual, untuk dibeli, dan juga untuk diusahakan kembali gitu. Baik, untuk next. Contoh penerapan value added dalam marketing. Satu, menyediakan fitur tambahan. Menyediakan fitur tambahan seperti sebuah smartphone gitu yang dilengkapi dengan perlindungan layar gratis ataupun garansi tambahan tanpa biaya gitu. Terus restoran yang memberikan layanan free wifi dan charging station untuk pelanggan. Yang kedua itu menawarkan layanan kenyamanan atau kustomisasi. Toko pakaian online, seperti contohnya itu toko pakaian online yang memungkinkan pelanggan untuk memilih desain, warna, atau menambahkan nama pada produk gitu. Atau juga layanan catering yang menyediakan nih khusus sesuai ya pelanggan, misalnya pelanggannya yang mau diet gitu atau vegetarian, seperti itu. Mungkin yang ketiga itu branding kopi lokal yang menonjolkan keberlanjutan dan dukungan terhadap petani lokal, sehingga pelanggan itu merasa lebih bangga untuk membeli gitu. Seperti ini mah kopi lokal nih, membantu petani, dan juga cara bertanian itu semuanya itu organik gitu. Yang selanjutnya itu mengiklankan produk. Brand minuman yang menggunakan cerita inspiratif dalam iklan untuk menciptakan ketertarikan emosional dengan pelanggan ya, kayak misalkan iklan Marjan gitu. Kan brand minuman Marjan ya, mengiklankan seperti sekarang kan lagi musim Ramadan gitu. Jadi mengiklankannya itu menciptakan ketertarikan emosional gitu. Oh iya ya, lagi bulan Ramadan mah pasnya Marjan gitu. Yang selanjutnya itu menawarkan promosi penjualan. Seperti supermarket yang memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi mereka gitu. Atau juga e-commerce yang menawarkan gratis ongkir atau cashback bagi pelanggan baru atau pelanggan yang setia gitu. Mungkin dari saya sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan memberikan nilai tambah pada suatu produk. Nilai tambah adalah upaya meningkatkan manfaat atau keunggulan suatu produk agar lebih menarik bagi konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan harga jual. Produk dengan nilai tambah memiliki harga lebih tinggi karena menawarkan manfaat
lebih dari produk standar. Yang kedua, memperluas pasar. Produk yang lebih menarik dan inovatif dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing. Nilai tambah membuat produk lebih unik sehingga sulit dijual oleh pesaing. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Konsumen lebih puas dengan produk yang memberikan manfaat tambahan sehingga lebih loyal. Yang kelima, yaitu ada meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Produk dengan nilai tambah seringkali lebih menguntungkan karena bisa dijual dengan margin yang lebih tinggi. Next. Adapun nilai tambah terhadap daya saing produk di pasar, yaitu menambahkan nilai produk dapat meningkatkan daya saing dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, diferensiasi produk. Produk yang memiliki fitur tambahan atau inovasi lebih menarik dibandingkan pesaing. Yang kedua, meningkatkan persepsi kualitas. Konsumen cenderung melihat produk dengan nilai tambah sebagai produk berkualitas lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen. Produk yang lebih berkualitas dan fungsional akan lebih dipercaya oleh konsumen. Yang keempat, mengurangi sensitivitas terhadap harga. Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang memberikan manfaat besar. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya tarik di pasar global. Produk dengan inovasi dan nilai tambah lebih mudah bersaing di pasar internasional. Dan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada contoh pemberian value added pada suatu produk untuk target kepada customer. Sebuah perusahaan kopi lokal yang awalnya hanya menjual biji kopi dalam kemasan mulai menambah nilai lebih value added dengan menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan. Mereka tidak hanya menjual kopi dalam bentuk mentah, tetapi juga menghadirkan varian kopi siap seduh, inovasi produk. Kemudian dari kemasan produk kopi tersebut dibuat semenarik mungkin, mulai dari packaging, labeling, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap daya tarik dari customer yang akan membeli produk. Selain itu, pemberian value added dari segi layanan juga dapat dilakukan kepada customer. Seperti contohnya dengan dilakukan pelayanan yang baik, respon yang baik, ramah, sopan, dan lain-lain. Tidak berhenti di situ, mereka juga dapat menciptakan pengalaman digital dengan menyediakan aplikasi yang memberikan rekomendasi rasa sesuai preferensi pelanggan, serta menghadirkan konten edukatif mengenai cara menyeduh kopi dengan benar. Dengan berbagai inovasi ini, diharapkan perusahaan berhasil meningkatkan nilai produk kopi mereka, membedakan diri dari kompetitor, serta menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin ada kesimpulan dulu ya. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam meningkatkan daya jual produk, perusahaan atau pembisnis dapat melakukan beberapa cara seperti pembuatan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing pasar. Pemberian layanan yang baik atau respon yang cepat, ramah, serta sopan. Kemudian dari sisi kemasan, labeling, packaging, dan lain-lain, dibuat sebagus mungkin. Pemberian nilai tambah atau value add juga memiliki dampak positif yang baik terhadap suatu produk jika diterapkan.
diterapkan. Seperti contohnya produk tersebut akan memiliki daya tarik yang berbeda dari produk lainnya karena adanya value add. Hal itu tentu saja dapat berpengaruh terhadap daya jual dan pengaruh kemampuan produk bersaing secara kompetitif. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar mungkin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.